2010. Ya, kurang lebih ini 11 tahun yang lalu ditetapkan tentang improving global road safety, ya, yang dilakukan atau dalam aksi nyatanya yang berupa program Decades of Action of Road Safety 2011 ya, 2011 up to 2020. Jadi ini baru saja dekade pertama itu sudah dilewati, tapi masih tetap menjadi PR. Sebetulnya ada ya pencanangan dekade kedua, tapi Ibu belum sempat mencarikan materinya sejak 2001, 2021 ya sampai 2030 itu kita sudah masuk pada the second decade of action ini of road safety. Jadi ini tetap dilanjutkan ya. Nah, kenapa tetap dilanjutkan? Karena cita-citanya adalah zero accident. Ya, cita-citanya bukan mereduksi atau reduction of accident, bukan hanya elimination of road accident, tetapi zero accident on road. Nah, itulah cita-citanya dunia, ya. Di mana diharapkan ini didukung oleh seluruh negara yang ada di dunia, tergantung dan juga termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, sebetulnya tujuan dari Decade of Action atau DOA ini adalah untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalities. Nah, kalau kita bicara fatalities, kita bicara tingkat keparahan. Ya, keparahan yang utama ya yang tingkat tertinggi adalah meninggal dunia. Artinya kecelakaan kemudian meninggal dunia. Dan itu yang kita lihat faktanya di Indonesia sangat tinggi. Nah, yang lebih mengenaskan lagi bahwa ternyata yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan ini adalah orang-orang yang masih muda. Ya, jadi itu sebetulnya kalau pemerintah itu fokus dan konsen di sini, maka kampanye tentang keselamatan jalan ini sudah harus masuk, di mana usia pemuda Indonesia itu mereka bisa mendapatkan SIM, ya. Jadi usia di mana mereka memiliki KTP dan otomatis mereka bisa mengurus surat izin mengemudi, dan itu benar-benar ketat ya dalam proses asesmennya. Nah, itu ya tidak bisa kita pungkiri ya, banyak sekali hal-hal yang di luar teknis ya yang mempengaruhi sehingga banyaknya SIM yang dimiliki tapi minimnya pengetahuan, yang terutama lagi ada minimnya kesadaran bagaimana tentang keselamatan ya, sangat minim. Artinya itu mungkin nomor keberapa ya, bisa jadi orang Indonesia ini nyawanya banyak bukan hanya satu ya, sehingga sangat pede dalam beraksi di jalan raya. Nah, jadi Ibu lanjutkan ya. Jadi di dalam negara kita sudah ada pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sudah menyatakan ya bahwa pemerintah itu bertanggung jawab ya untuk menjamin keselamatan lalu lintas, dan dituangkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK Jalan ya, RUNK Jalan periodenya 2011-2035. Jadi Indonesia juga paham bagaimana kondisi masyarakatnya, paham bagaimana kondisi kita yang belum bisa mengendalikan lajunya pertumbuhan kendaraan khususnya roda 2. Ya, kalau PBB mencanangkan itu per 10 tahun, decades itu kan dekade. 10 tahun Indonesia mencanangkannya adalah 25 tahun, ya, long term. Ini namanya masuk jangka panjang 2011-2035. Ya, kita walaupun demikian ya patut kita apresiasi, kita hargai bahwa ada langkah-langkah real yang sudah ada ya, yang sudah diambil. Nah, RUNK ini ya, RUNK ini adalah satu program untuk mendukung program Decade of Action yang ditetapkan oleh PBB. Nah, PBB sudah masuk pada the second Decade of Action ya, 2021 ke 2030. Nah, Indonesia hanya punya satu Rencana Umum Nasional Keselamatan, itu untuk jangka panjang 25 tahun sekaligus ya. Nah, walaupun demikian ya, ini kita tetap harus ya bagaimana caranya, terutama ini sangat terkait dengan jalan ya. Kuncinya akhirnya apa? Satu jalan, dua lalu lintas ya. Karena yang jadi konsen di sini adalah keselamatan jalan.
Ya, keselamatan jalan. Apa yang bisa dilakukan dari orang-orang yang berkecimpung di bidang jalan, dan apa yang bisa dilakukan ya para ahli yang berkecimpung di bidang lalu lintas. Nah, itu yang akan Ibu sampaikan ya di ruang kelas ini, terutama Anda adalah bagian dari masyarakat yang di dalam catatan kepolisian ya, di mana 50% adalah usia produktif yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, instruksi Presiden Republik Indonesia Impres nomor 4 tahun 2013 tentang program dekade asli keselamatan jalan itu sebenarnya sudah diterbitkan. Nah, menindaklanjuti itulah maka di kelas-kelas yang terkait dengan jalan, di kelas-kelas yang terkait dengan lalu lintas ya disampaikan tentang jalan yang berkeselamatan. Jadi dari sisi jalan, dari sisi penyedia jalan, dari sisi perencana jalan, dari sisi perancang jalan diharapkan dapat menyediakan jalan yang berkeselamatan. Ya, apa itu jalan berkeselamatan? Yaitu jalan yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, mantap, dan selamat kepada penggunanya. Nah, jadi jalan yang dibangun itu semestinya memperhatikan satu tentang forgiving route, jalan yang memaafkan kelalaian manusia dengan segala banyak kekurangannya, ya, banyak yang lalai. Kemudian self-explaining route, jalan yang bisa menjelaskan pengguna jalan itu tanpa harus bertanya ya, tanpa harus bertanya Anda mau belok kanan, belok kiri, lurus. Nah, sudah sangat jelas, oh saya kalau mau ke sana belok kanan, mau ke sana belok kiri. Itu contoh self explaining route ya. Yang ketiga adalah jalan yang self regulating, di mana jalan itu automatically atau otomatis mengikuti regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, sudahkah kita memiliki jalan seperti itu ya di seluruh wilayah Indonesia? Nah, Anda adalah bagian yang nanti berperan penting di masa depan, khususnya dalam pembangunan jalan di Indonesia yang diharapkan dapat menyediakan membangun jalan yang berkeselamatan ini. Ya, makanya jalan yang berkeselamatan adalah menjadi kampanyenya, ya, kampanye dari para ahli jalan, terutama kepada para penduduk ya, nah kita katakan secara umum ya, penduduk yang berusia muda, terutama yang ada di bangku sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi ya. Nah, kita akan masuk yang pertama, apakah forgiving route? Ya, forgiving route itu adalah jalan yang dirancang yang mampu memberikan toleransi kesalahan. Nah, ya, jadi kesalahan toleransi. Jadi kalau biasanya Anda kesalahannya tidak tertib, Anda tidak disiplin, nah ini diharapkan jalan yang dibangun ini masih bisa memberikan toleransi sehingga tidak berakibat fatal. Itu maksudnya. Ya, apa kefatalan adalah keparahan akibat kecelakaan. Ya, akibat kecelakaan. Nah, tujuannya meminimalkan dampak yang terjadi. Ya, contohnya saat kendaraan keluar dari badan jalan, sehingga ada ruang yang cukup untuk kendaraan. Ya, nah jadi misalnya, ya contohnya lahan terbatas, ya pembebasan lahan terbatas, Anda berada atau membangun jalan di pinggir jurang, ya membangun jalan. Ya jangan sampai benar-benar pagernya itu hanya berjarak mungkin 10 cm ya dengan jurangnya. Itu contoh ya, artinya sama sekali tidak ada toleransi. Anda ngantuk sedikit ya, Anda meleng sedikit maka sudah terjun ke jurang ya. Apa yang harus dilakukan ya? Forgiving road artinya jangan pelit. Nah, sebenarnya pesannya adalah jangan pelit. Apalagi kalau nanti Anda sebagai pihak, Ibu katakan pihak karena mewakili instansi yang berwenang bidang jalan adalah Bina Marga. Ya, Bina Marga di daerah itu berada di bawah Dinas PU. Ya, kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau Anda nanti menjadi PNS pusat, Anda masuk di Kementerian PU, maka Anda berada di Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, jadi jangan pelit di sini ya. Nah, kalau kita akui membangun jalan itu ya tidak semudah dan tidak semurah ya membangun struktur gedung misalnya. Ya, karena biayanya sangat tinggi. Nah, walaupun demikian itu tadi. Jadi pesannya ada forgiving road. Sediakan space, sediakan ruang yang mencukupi sehingga ya kelalaian manusia yang sangat capek tapi terpaksa berkendara ini masih bisa termaafkan. Termaafkan artinya masih bisa terselamatkan. Nah, masih bisa terselamatkan.
Nah ini kalau kita bicara jalan ya antar kota, jalan yang berada di luar kota yang mungkin tidak ada pilihan, rasanya harus memutari gunung, di mana satu sisi adalah bukit ya, tebing, yang di sisi lain adalah jurang. Nah, di sini ada artinya ada penganggaran secara khusus ya, supaya kita bisa benar-benar meyakinkan jalan yang dilewati walaupun pada kondisi yang kritis masih masih memberikan kesempatan kepada pengendaranya ya keselamatan. Nah itu kan keselamatan, artinya memaafkan kesalahannya kliennya karena ngantuk, salah sendiri ngantuk kok berkendara misalnya. Ya, tapi itu akan menjadi lebih fatal kalau kita benar-benar tidak memberikan ya fasilitas yang dinamakan forgiving road ini. Nah, yang kedua biasanya adalah di jalan perkotaan, ya, di jalan tol lah misalnya, ya jalan perkotaan atau jalan tol, ya makanya ada median yang cukup lebar, ya, median yang cukup lebar itu salah satu cara untuk memberikan forgiving road. Jadi kalau Anda meleng dikit itu tidak langsung pindah ke lajur lawan, ya, ke lalu lintas yang arahnya berlawanan dengan Anda. Karena satu membahayakan Anda, kedua yang pasti adalah membahayakan orang lain, ya, karena Anda sudah mengambil jalurnya orang lain. Nah, jadi forgiving road ini secara ekstrem misalnya ya kalau di jalan tol sangat bagus karena biasanya ada median yang sangat lebar. Ya disediakan tanah yang dibebaskan di tengah-tengah mungkin 2 meter. Jadi kalau katakan mengantuk sopirnya paling masuknya di median ya mungkin dibuat agak menjorok ya semacam ada salurannya ya mungkin jatuhnya hanya di tengah itu. Ya jadi tidak harus pindah ke lajur lawan ya pindah ke lajur yang di sebelahnya yang tentunya lalu lintasnya sudah berlawanan, dengan kata lain yang berarti Anda bertabrakan dengan kondisi yang sangat ekstrim. Ya, itu namanya forgiving road. Nah, apalagi yang kedua adalah self-explaining road. Ya, banyak jalan yang berbahaya tapi minim ya atau pelit rambu. Oh, udah di depan sana ternyata ada kelok 1000 ya, ada tikungan 1000 tapi tidak ada rambunya. Nah, sementara sebelum tikungan tadi Anda berkendara di jalan yang relatif lurus. Nah, bisa dibayangkan dalam kondisi yang satu ya orang normal, waras dan sehat saja itu perlu ekstra hati-hati. Apalagi dalam kondisi capek ya kan akan mendorong orang menjadi mengantuk ya apalagi misalnya kondisinya kurang sehat. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, itu tadi kita akan kembali lagi kepada jalan yang tidak bisa menjamin keselamatan pengguna khususnya di sini pengendara ya pengendara motor pengendara mobil ya kendaraan yang bermotor. Nah, self explaining artinya tanpa harus bertanya ya pengendara itu atau sopir itu sudah tahu oh di depan itu ada turunan tajam saya harus hati-hati karena ada rambunya ya ditambah mungkin dengan lampu kedap-kedip ya gitu. Kemudian di depan lagi ada rambu lagi, ada belok-belok banyak. Oh ya, berarti ini ada belokan yang banyak dan tajam. Ada lagi rambu ya, ternyata itu tanjakan yang tajam dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh ya, ada tanjakan, ada turunan kan banyak rambu. Nah, makanya biasanya kalau di kelas ibu sengaja ya biasanya nanya, siapa yang sudah punya SIM ya, siapa yang benar-benar Anda mendapatkan SIM itu melalui ujian yang resmi. Karena tanpa melalui ujian yang resmi, Anda mungkin belum paham tentang rambu. Oke lah, mungkin Anda paham tentang kendaraan Anda. Anda paham bagaimana cara ngegas, Anda paham cara ngerem. Nah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa berkendara mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, salah satu aturannya adalah rambu. Rambu dulu biasanya. Ya, ada ujian rambu ini. Kalau rambu ini artinya apa? Ada tanda P gede sekali ya dicoret, ada tanda S besar dicoret, Anda tetap nekat ada di situ ya berarti Anda tidak paham ya berarti Anda tidak paham. Kalau Anda paham berarti Anda tidak ya atau belum ada kesadaran untuk mematuhi aturan. Nah itu contoh ya itu contoh yang sangat real yang mau tidak mau kita harus melihat bagaimana lingkungan sekitar ya Anda bisa mungkin bisa mengambil pelajaran ya di luar negeri itu sangat sulit untuk mendapatkan SIM ya karena bukan dari kemampuan Anda berkendara yang diukur tapi bagaimana Anda memahami ya bagaimana Anda memahami berperilaku yang benar di jalan sekali lagi ya memahami berperilaku yang benar.
Ya, satu jelas harus paham tentang rambu, ya, rambu-rambu yang ada, yang ditetapkan. Nah, kemudian apa yang kedua? Yang kedua sebetulnya adalah marka. Banyak yang tidak paham, ya, ada marka, garisnya lurus, bahkan dibuat dua lurus, tapi nekat saja pindah lanjut. Itu sebenarnya tidak boleh, ya. Nah, hanya memang kita juga harus sadari, ya, penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah. Kalau Anda berkendara mobil misalnya, ya, roda Anda sudah keluar dari garis yang lurus tadi, bukan garis putus-putus, berarti Anda sudah melanggar itu. Ya, Anda sudah melanggar dan tidak ada alasan Anda mengatakan tidak tahu kalau Anda melanggar. Ya, itu tadi, ya, karena pertanyaannya, ya, sudahkah Anda mendapatkan surat izin mengemudi yang resmi? Sudahkah Anda melalui prosedur-prosedur ujian yang ditetapkan? Ya. Nah, kalau tidak, ya tidak heran kalau itu yang terjadi, dan itu juga tidak heran kenapa banyak kecelakaan di jalan yang terjadi. Nah, jadi memang kalau kita kembalikan lagi, ya, ada faktor-faktor di mana terlepas dari jalan dan terlepas dari lalu lintas, terlepas dari kendaraan itu sendiri, adalah yang bermasalah sebetulnya manusianya. Ya, manusianya yang bermasalah, yang harus dididik, ya, yang harus dididik dengan cukup baik supaya memahami dengan benar bahwa cara berkendara Anda itu adalah menentukan keselamatan Anda sendiri dan menentukan keselamatan orang lain yang ada di, ya, nyawa itu kan tidak main-main, ya, artinya kelalaian Anda sebetulnya mengakibatkan juga hilangnya nyawa orang lain. Nah, oke, kita lanjutkan, ya, karena nanti kita akan bicara banyak masalah itu, bagaimana audit, bagaimana inspeksi keselamatan jalan, dan apa, ya, yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi dari sekian banyak BIMTEK yang pernah Ibu ikuti dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau dari KNKT yang mengupdate setiap tahun, ya, itu sangat menyedihkan lah, ya, melihat bagaimana situasi kondisi kita, di mana sumber utamanya sebetulnya, ya, kalau mau jujur adalah manusianya. Ya, jadi manusia kita tuh sebenarnya belum siap dengan teknologi kendaraan sekarang. Ya, kalau bisa itu, ya, yang dijual di Indonesia itu kendaraannya kecepatan tidak boleh lebih dari 50 km per jam. Itu kalau kita benar-benar konsen menurunkan kecelakaan. Ya, karena sepeda motor roda 2 khususnya, ya, jika berkendara 60 km, ya, per jam atau lebih, resikonya adalah fatalitas, ya, fatalitas, meninggal dunia. Jika terjadi kecelakaan, nah, itu sudah didata, ya, jadi itu bukan kata Ibu, itu sudah ada data yang mengatakan demikian. Nah, makanya Ibu sangat heran, ya, ring road yang jalan utama adalah arteri yang dirancang kecepatannya minimal 60, kecepatan operasi 80, tetapi masih nekat, ya, roda 2 itu masuk di jalur itu. Nah, sementara di jalur lambatnya yang kecepatan maksimum 60, maka yang berkendara minimal 60. Nah, itulah Indonesia yang dengan banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan, ya. Dan tentunya PR ini harusnya, ya, bukan hanya menjadi beban dari para ahli jalan, bukan hanya beban dari para pengamat atau bahkan pelaku langsung di lalu lintas, tapi adalah pelaku yang nanti menentukan keselamatan jalan itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi surface planning artinya rambu, ya, rambu kelengkapan jalan, ya, perlengkapan jalan yang mudah dibaca, dikenali, dipahami dalam waktu singkat. Ya, nanti pada saat merancang jalan Anda akan paham bahwa waktu pengendara untuk bereaksi terhadap rintangan di jalan, bereaksi dalam memahami, mencerna aturan di jalan, itu hitungannya hanya detik. Nah, makanya kalau Anda merasa tidak sehat, ya, Anda merasa mengantuk, tolong jangan bawa kendaraan di jalan. Karena waktu reaksi Anda itu tidak mencukupi untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Ya, jadi di dalam aturannya, ya, nanti dalam aturan perancangan jalan Anda akan tahu, ya, hanya waktunya sekian detik, ya, kurang dari 10 detik untuk merespon, ya, merespon sesuatu di jalan. Nah, kalau Anda responnya low, ya, low, jadi slow mood gitu, ya, nah itu sudah bablas, ya, Anda bablas, orang lain juga ikut bablas.
Oke, yang terakhir adalah self-regulating, yaitu jalan yang mampu memenuhi standar teknis jalan. Ya, tidak terjadi defisiensi keselamatan. Ya, artinya jalan itu yakin ya dibangun. Nah, inilah PR-nya orang-orang yang berkecimpung nanti dalam pembangunan jalan, self-regulating road. Artinya jalan yang dibangun itu benar-benar mengikuti peraturan yang berlaku. Ya, nah, jangan ngawur. Nah, kalau Anda tidak tahu ya belajar, ya, karena tugas Anda belajar. Apalagi kalau Anda nanti benar-benar menjadi seorang ahli jalan. Ya, ikuti update pengetahuan, ilmu dan peraturan ya yang berlaku sekarang. Karena itu penting. Makanya self regulating road ini dari sisi penyediaan, ya. Jadi bagi praktisi yang akan merancang suatu jalan agar menjadikan isu keselamatan sebagai fokus perhatian. Nah itulah ya, karena Ibu mengajar di teknik jalan raya dan mengajar di perancangan jalan, maka ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus Ibu sampaikan ya kepada para peserta kuliah. Nah harapannya adalah bisa dipahami, satu ya, dua bisa ditaati ya, bisa ditaati nantinya dan bisa dipraktekkan ya kalau Anda sudah lulus. Nanti kita akan membangun jalan yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Aturan jalan ya sebenarnya sudah memasukkan unsur keselamatan. Aturan jalan memasukkan unsur keselamatan, tapi banyak hal nanti yang akan ditemukan ya di lapangan yang terkait dengan kondisi lingkungannya, yang terkait dengan masyarakatnya ya. Nah, ini masyarakat ini ya, masyarakatnya. Dan kemudian juga ya biasanya terkendala yang satu ini, dananya ya, dananya. Artinya tadi kalau kita bicara forgiving road tambah 1 meter saja panjangnya 30 kilo ya, berarti kita harus membebaskan ya tambahan dana 30.000 meter persegi kali berapa rupiah kan itu ya. Makanya di sini self regulating harus menjadi muatan ya, artinya jangan mepet lah buat anggaran untuk pembangunan jalan ya begitu. Itu sebenarnya pesannya seperti itu, bagaimana kita bisa membuat atau membangun jalan nantinya yang mengikuti aturan-aturan keselamatan. Nah, mungkin nanti kita akan bicara banyak ya, sehingga konsep-konsep self regulating jadi tidak ada defisiensi, artinya kita tidak bertaruh nyawa ya. Jalan yang dibangun itu tidak mempertaruhkan nyawa orang lain. Nah, dan ya Anda sendiri kan tidak berani mempertaruhkan nyawa Anda. Kenapa orang lain? Ya, Anda buatkan sirkuit untuk saling membunuh di sana. Nah, itu jalan tol itu kan dulu menjadi pameo ya. Kita sebenarnya mudah. Bangunlah jalan tol yang banyak, maka kita akan mengurangi penduduk-penduduk yang mungkin useless juga. Ya. Ya, useless dalam artian pendidikan, pemahaman, dan kesadarannya terhadap keselamatan. Ya, hanya biasanya yang kasihan adalah korbannya ya, korbannya. Kalau yang useless saja hilang itu nggak masalah, tapi biasanya korbannya ini yang potensialnya cukup baik ya. Nah contoh ya, yang biasa ngebut masuk di jalan ya, nah mobilnya terbang, jelas pengemudi pasti akan jadi korban, tapi dia tidak sendirian jadi korban, dia akan menjadikan orang lain juga korban. Nah itu yang Ibu katakan, kalau yang useless ini hanya satu nggak masalah, tapi yang useless ini akan membawa orang-orang yang berpotensi ya, itu yang disayangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sebetulnya dalam rangka itulah maka ada yang namanya audit keselamatan jalan ya. Istilah tentang jalan yang berkeselamatan ya namanya adalah road safety road. Sementara keselamatan jalan dinamakan road safety. Nah, dalam mencapai road safety itulah maka Ibu akan mengantarkan tentang jalan yang berkeselamatan atau safety road tadi. Ya, menuju safety road kita harus paham adanya yang namanya audit keselamatan jalan. Ya, audit keselamatan jalannya ada sebuah strategi. Sekali lagi ya, strategi. Strategi ini bisa berwujud nyata, bisa berupa cara, bisa berupa misi, atau bisa berupa sebuah pekerjaan atau kegiatan nyata yang menghasilkan sesuatu yang juga nyata. Ya. Jadi strategi ini sangat luas pengertiannya. Yang intinya adalah untuk mencegah kecelakaan. Ya, mencegah. Ya, artinya kalau kita membangun jalan itu utamakan untuk mencegah. Jangan sampai jalan kita ini berpotensi tadi Bu katakan ya, menyiapkan tempat ya, hanya untuk menyiapkan orang untuk artinya menjadi korban di dalam konstruksi ini nantinya. Nah, itu yang dihindarkan
ya. Jadi strategi ini berupa audit. Nah, audit itu intinya mengidentifikasi ya potensi permasalahan. Ya, tentunya di sini kalau terkait dengan pembangunan jalan ya kita meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan pada jalan yang dibangun. Ya, pada jalan yang dibangun. Ya, dengan desain yang menjamin keselamatan, dengan bangunan pelengkap yang dibutuhkan, dengan fasilitas pendukung, ya, pagar pengaman dan juga perlengkapan jalan lainnya yang mengurangi potensi konflik ya di jalan dan potensi kecelakaan. Nah, itu ya. Di samping audit sebetulnya ini dinamakan dengan inspeksi. Nah, inspeksi keselamatan jalan bertujuan untuk melakukan ya untuk melakukan penilaian atau investigasi terhadap jalan yang sudah jadi. Kalau audit itu untuk jalan baru. Jadi jalan baru itu wajib diaudit. Nah, untuk jalan yang sudah lolos audit tadi maka dibuka beroperasi ya. Setelah 5 tahun maka harus dilakukan lagi investigasi. Ya, investigasi di sini dinamakan dengan inspeksi keselamatan jalan. Apakah sering terjadi kecelakaan? Kalau iya, di mana tempatnya? Setelah diperiksa tempat itu, ya apa yang menjadi potensi kecelakaannya? Apakah karena ada pohon yang besar terlindung? Ya, apakah memang dari desain jalannya yang kurang baik? Ya, misalnya tikungannya yang tajam, bagian jalan yang lurus terlalu panjang, ya jangan salah. Ya, jalan itu sebetulnya ada batasannya. Bangun jalan yang lurus itu ada batasannya. Ini terkait dengan psikologi manusia. Ya, kalau Anda bangun jalan yang lurus 30 kilo, ya Anda juga berpotensi menjadi jalan yang membunuh penggunanya. Tidur semua itu nanti di jalan. Nah, kemudian inspeksi ini ya tentunya juga melakukan sebuah tindakan. Jadi bukan hanya mengatakan, oh ini jalannya salah, ini jalannya tidak lengkap, tapi harus ada solusi. Ya, harus ada solusi yang diberikan dan ada tindakan yang diharapkan dilakukan. Ya, jadi ada tindakan korektif, di sini ada perbaikan. Kalau tikungannya tajam, berarti nanti dibuat lebih besar ya radiusnya supaya tidak tajam lagi. Nah, bahkan kalau perlu ya, kalau perlu ini ya, kalau jalan itu memang sulit untuk dikoreksi pada lokasi yang sama, maka jalan itu boleh dipindah ya. Boleh dipindah. Itu kalau hasil inspeksi itu mengatakan demikian, maka jalannya boleh kita pindah saja trasenya daripada sibuk otot-ototan di lapangan. Nah, itu yang yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan lagi menambah korban di sana ya. Nah, itu mungkin di jalan kota saja Anda sering tahu melihat ya, mau belok aja ragu-ragu kenapa ada rumah petongkrong di samping perempatan ya, dengan cueknya pagar tinggi nggak kelihatan apa-apa, dan Anda kalau melewati perempatan itu selalu was-was karena Anda tidak bisa dengan yakin bahwa dari perempatan atau arah tersebut ada kendaraan yang bisa saja suatu waktu melaju dengan cepat ya, dan itu akan menghantam Anda gitu. Nah, itulah yang Ibu katakan, banyak faktor ya di lapangan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau berpotensi menimbulkan konflik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah alurnya ya. Jadi karena tadi adalah strategi ya, kalau kita bicara strategi maka audit keselamatan jalan itu harusnya sudah ada atau sudah dimulai sejak perencanaan jaringan jalan. Sekali lagi ya, jaringan, bukan trase. Kalau trase itu ya jalannya hanya satu, A ke B selesai. Ya, kemudian lanjutnya ya B ke C, C ke D, D ke E, dan bahkan muter ya satu wilayah. Nah, itu kita namakan jaringan. Ya, namanya jaringan berarti banyak network ya, jaringan jalan. Nah, jadi dalam merencanakan jaringan jalan ini misi tentang audit ini sudah muncul ya. Perhatikan dengan baik ya, cek dengan baik, periksa dengan baik di lapangan apakah jaringan Anda ini jaringan jalan yang dibangun, yang dibuat, yang rencananya nanti akan dibangun secara bertahap ya, jangka pendek, menengah dan jangka panjang, ini sudah berada dalam wilayah yang kategori ya zona aman. Ya, zona aman. Jangan nekatlah bangun yang naik gunung ya. Jangan nekat bangun yang lembahnya dalam. Nah, karena itulah yang risiko tadi. Nah, itu namanya pada studi kelayakan di awal. Ya. Kemudian itu dalam perencanaan jaringan. Nah, baru kita masuk pada tahapan pembangunannya itu sendiri. Ya. Pembangunan jalan artinya setelah ada perda tentang jaringan jalan, ya,
Karena nanti Anda itu harus merancang jaringan jalan. Ya, siapa yang merancang ya kalau Anda di dinas, kalau di daerah ya sebenarnya itu masuk di dinas PU ya. Nah, PU ini membantu dalam perencanaan ya, perencanaan jaringan jalan di kabupaten misalnya. Nah, tentunya berkolaborasi di sini, penanggung jawab biasanya ada di Badan Pembangunan Daerah atau di Bapeda ya. Nah, nanti kalau Anda dari teknik sipil Anda bisa ke Bapeda boleh, ke PU juga boleh. Nah, PU memang lebih banyak masalah pembangunan. Nah, tapi perencanaannya ada di Bapeda. Artinya itu adalah opsi ya kalau Anda ingin berkarya ya di bidang jalan misalnya. Nah, perencana jalan itu apa? Ya, jadi tata ruang sudah disusun ya oleh Bapeda, oleh Bupati sudah ditetapkan, oh ini wilayah agri ya, ini wilayah hutan, ini wilayah pelabuhan dan sebagainya. Maka perencanaan jalan hanya menghubungkan saja. Jalan itu kan hanya menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan teori transport ya. Nah, penghubungnya itu adalah jalan. Nah, artinya ya nanti pilihlah jalur-jalur jaringan jalan ini yang relatif aman. Itu sebagai perencana. Nah, kalau sudah selesai ya, perencanaan jaringan jalan itu biasanya masuk di dalam rencana detail tata ruang, RDTR. Nah, kalau Anda tidak tahu silahkan cari apa itu RDTR atau Bapak Anda orang Bapeda atau Bapak Anda kerja di dinas di daerah, Anda bisa tanya RDTR itu apa? Rencana detail tata ruang. Harus ada itu jaringan jalannya. Nah, RDTR ini nanti akan dinaikkan menjadi perda ya, diusulkan bupati untuk disahkan oleh DPR ya. Jadi jadilah dokumen namanya RDTR. Jika sudah disahkan maka itu menjadi pedoman ya dalam pembangunan jalan. Maka kita akan tahu kapan jalan ini dibangun, tahun berapa, kapan jalan ini dibangun, tahun berapa. Nah, maka pada setiap tahapannya akan dibagi nanti ya. 5 tahun pertama kita bangun jalan apa. Nah, itulah menjadi proyek-proyek tahunan ya yang akan dilelang. Kalau jalan kabupatennya dilelang di tingkat kabupaten, ya, jalan provinsi dilelang untuk provinsi dan jalan nasional itu lelangnya secara nasional. Nah, karena itu dananya tadi bersumber jalan kabupaten sumbernya dari APBD kabupaten, ya, kemudian jalan nasional dari APBN, jalan provinsi APBD provinsi. Nah, itulah hubungannya satu sama lain. Ya, jadi kalau cerita jalan ini memang sangat kompleks ya. Dan hanya kebetulan Ibu memang bidangnya di sini dan dulu banyak sekali proyek-proyek yang ditangani. Ya, baik dari sisi birokrasi pemerintah maupun dari sisi pelaksana. Ya, jadi Ibu pernah juga terjun sebagai pelaksana pembangunan jalan. Ya, di tingkat terakhir tentunya Ibu adalah di birokrasinya sebagai penentu perencana pembangunan jalannya. Perencana jaringan jalan. Ya, nah jadi itu banyak sekali lika-likunya. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu rencana tata ruang itu apa, ya intinya rencana tata ruang ada perda. Ya, rencana detail tata ruang itu juga perda. Jadi bukan hanya dokumen gambar-gambar yang nggak karuan itu, bukan. Nah, makanya Anda mungkin nanti harus belajar bagaimana sistem perencanaan di Indonesia. Nah, kalau sudah tahu, ya setiap perencanaan akan diikuti dengan apa? Anggaran. Ya, anggaran. Maka setiap tahun akan turun. Kita bangun sekian kilometer jalan dengan spek jalannya ini, maka itu akan dilelangkan. Maka biasanya RDTR yang bagus ya, pemerintah daerah yang bagus, mereka sudah menyiapkan dana-dana itu dan para kontraktor itu sudah siap. Oh, tahun depan kita akan ikut lelang jalan ini, tahun depan kita lelang jalan ini dan seterusnya. Ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan ya. Ini tentang audit. Jadi audit itu harus ada satu tahap perencanaan. Kedua, tahap pembangunan. Nah, jadi studi kelayakan sebelum jalan itu untuk dibangun, maka harus dilakukan studi kelayakan. Audit keselamatan menjadi patokan utama. Kalau 3 alternatif trase yang diberikan, maka pilihlah ya yang keselamatannya terjamin. Itu artinya. Kedua, desain awal. Ya, kembali lagi nanti alternatif. Jadi trase itu tidak cuma satu ya. Trase itu realnya itu minimal 3. Ya, minimal 3 sampai nanti akan dipilih yang terbaik. Nah, kemudian masuk ke desainnya. Kalau desain berarti nanti Anda sudah harus menghitung ya, bagaimana menghitung untuk tikungannya, menghitung tanjakannya, menghitung turunannya. Nah, itu jelas ya harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam regulasi atau peraturan menteri maupun peraturan yang lebih tinggi lagi di atasnya. Ya, jadi pada DED ya, Detail Engineering Design ini adalah bagaimana Anda merancang fisik jalannya nanti secara
lebih detail dan lebih tepat. Ya, itu produknya adalah gambar. Ya, produknya gambar. Nah, jadi pada gambarnya harus jelas berapa lebarnya, berapa lebar selokan, ya, berapa kemiringan dan seterusnya. Nah, itu yang diharapkan Anda cukup paham kenapa lebarnya sekian. Kenapa Anda ngambil mediannya hanya 2 meter? Kenapa Anda tidak ambil mediannya lebih lebar lagi? Nah, karena Anda tahu kondisi medan. Ya, karena detail engineering design ini memang dipotong-potong, biasanya hanya per 1 kilometer. Ya, 1 kilometer ada hitungannya, 1 kilometer ada hitungannya. Seterusnya, gambarnya juga begitu, dipotong-potong. Ya, jadi potongannya biasanya satu gambar maksimal 500 meter. 500 meter. Kalau yang ada masalah di sana biasanya sampai 300 meter. Ya, jadi tidak selalu Anda harus membuat potongan yang panjang-panjang, tidak. Ya, pembangunan jalan, ya Anda bangun rumah aja yang cuma 10 kali 10 gambarnya berapa? Ya, 1:10, 1:50. Ya, masa jalan yang resikonya tinggi Anda hanya membuat dalam 1:100 misalnya. Nah, itu contoh ya, itu contohnya yang Ibu uraikan tadi. Ya. Nah, masa konstruksi harus memperhatikan juga keselamatan, bagaimana pada saat pembangunan proyek tersebut ya tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, ini yang penting ya, pada praoperasi, jadi setelah jalan itu selesai dibangun, maka ada yang namanya proses audit, ya, proses audit. Nah, proses audit keselamatan, ini ada timnya, namanya juga tim audit, ya, tim audit. Kan tim audit ini tim independen, di luar pelaksana, di luar pemilik proyeknya itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya PU ya sama-sama PU, tapi personnya lain, ya, atau personnya berbeda, orangnya berbeda. Nah, ini melakukan audit ya 30 kilo ya dia audit mulai titik 0 ya 0 plus 300, 0 plus 100 terus jalan-jalan sampai di 30 plus 00 tadi. Ya. Apa hasilnya dilaporkan dalam dokumen audit. Apakah ini wajib? Iya, dokumen ini wajib disusun. Ya, dokumen ini wajib disusun. Kalau kontraktor itu mau dibayar ya dia harus mensupport kegiatan ini. Tanpa dokumen audit jalan itu tidak bisa dibuka atau tidak boleh digunakan untuk umum. Nah, maka dokumen audit ini menjadi lampiran nanti yang dalam pengusulan ya, dalam pengusulan dokumen atau surat laik fungsi jalan. Ya, ini sebenarnya hanya satu lembar surat yang menyatakan bahwa jalan sepanjang 30 kilo yang baru dibangun ini layak atau laik fungsi jalan untuk dipakai, digunakan untuk umum. Nah, tapi lampirannya ini ya yang berat, lampirannya adalah hasil audit ya. Nah, apakah hasil audit ini harus positif? Semua ya tidak. Kalau negatif berarti harus segera diperbaiki. Itulah menjadi tanggung jawabnya kontraktor. Ya, tanggung jawab kontraktor. Kalau kontraktornya ternyata tidak bisa menyelesaikan ya dengan kondisi yang sudah terbangun, ya dengan kata lain dia harus juga, alternatif jeleknya adalah membangun lagi ya. Ada ruas jalan yang mungkin harus dipindahkan. Itu contoh. Nah, makanya nanti ya kalau Anda jalan-jalan di luar kota Jogja menuju Wonosari itu banyak itu Ibu lihat ya, Ibu lihat itu banyak trase jalan seolah Anda punya ini jalan ngapain dibangun dua. Anda kan berpikir, orang awam juga bingung apa dibangun. Itulah salah satu sebenarnya hasil audit ya, bahwa jalan yang dibangun trase yang awal itu tidak memenuhi syarat sehingga harus dibangunkan yang baru. Nah, bagi yang sudah tahu itu Anda paham. Yang tidak tahu ya ini boros-boros, kenapa bangun jalannya sampai dua ya. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana tindakan nyata untuk korektif ya, untuk korektif itu dilakukan sangat awal sebelum jalan itu benar-benar dipakai ya, dipakai secara resmi. Secara resmi. Nah, resmi nanti kan diresmikan itu namanya resmi. Nah, makanya kalau sudah potong pita ya, itu berarti dokumen auditnya sudah selesai, kemudian laik fungsi jalannya juga sudah keluar. Kalau tidak keluar ya tidak bisa dipakai secara resmi. Anda lewat di sana silahkan, nggak apa-apa ya, resiko tanggung sendiri. Karena jalan itu bukan untuk umum dan tidak layak untuk dipakai. Oke, ya Ibu lanjutkan. Nah, kemudian ya kita masuk, kalau jalan itu ternyata layak, maka kita masuk kepada jalan yang namanya jalan yang sudah beroperasi. Dinamakan jalan existing. Ya, jalan existing ini wajib juga dilakukan audit. Ya, nah auditnya namanya inspeksi. Jadi audit jalan baru namanya audit, audit untuk jalan lama namanya inspeksi. Ya, inspeksi keselamatan jalan dilakukan minimal 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali untuk melihat apakah jalan ini benar-benar selamat.
Nah, ya biasanya akan ketahuan kalau der tiap hari berita koran rame, ya maka itu sudah jadi perhatian, ya harusnya sudah jadi perhatian. Akan harus dilakukan yang namanya inspeksi. Apa yang terjadi di lapangan? Apakah murni karena orang mabuk lewat di sana banyak, ya karena tiap hari terjadi kecelakaan, mungkin banyak orang mabuk yang lewat. Nah kalau tidak, berarti ada sesuatu, satu pada kendaraannya, dua pada jalannya. Ya kalau pada jalannya maka itu menjadi ranahnya atau tanggung jawabnya orang-orang di bidang jalan. Nah itu ya cukup mungkin sampai Z Ibu sudah cerita tentang pentingnya keselamatan jalan, tapi ini sebenarnya baru awal, ya baru awal bagaimana concern di bidang keselamatan jalan ini menjadi misinya, ya menjadi misi juga pada proses perencanaan dan pembangunan jalan, ya. Nah, nanti detailnya kita akan bicara, ya bagaimana studi kelayakan, apa isinya, bagaimana desain awal, apa isinya dan seterusnya, ya karena pada kuliah ya kita dibatasi dengan waktu yang terbatas, ya dibatasi dengan waktu sesuai dengan jadwal. Nah harapannya dengan penjelasan ini Anda sudah punya wawasan yang cukup baik, ya apa ya dimaksud dengan jalan yang berkeselamatan, ya karena nanti kita akan mengusung, ya kita akan mengusung tema ini dalam pekerjaan jalan. Oke, itu monggo. Kalau ada yang mau bertanya, dulu. Ya makanya kemarin Ibu skip dulu ya di pertemuan kedua karena ini adalah sebuah konsep yang penting, ya sebuah konsep yang penting dan menjadi kewajiban semua negara ya untuk merealisasikannya di lapangan. Terutama nanti dalam bidang jalan dan kedua dalam lalu lintas. Jadi kalau jalan itu PU, makanya lalu lintas itu perhubungan. Perhubungan juga konsen masalah ini ya. Nah, perhubungan nanti akan mengatur kecepatan kendaraan, ya kendaraan yang boleh beroperasi, kendaraan yang tidak boleh lewat di mana dan seterusnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Wah, ini ada kucing ikut kuliah loh ya. Nah, ini tolong kalau bisa ya, karena Anda sudah mahasiswa, ya, jadi pasanglah profil yang mencerminkan Anda. Nah, kalau belum, kita lanjutkan ya. Ya, silakan dicermati dulu ini. Ya, kalau sudah, ini Ibu hanya menjelaskan secara singkat ya, tolong Anda catat baik-baik tentang perencanaan jaringan jalan di Indonesia. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2012. Nah, jadi detailnya Anda bisa baca ya skemanya seperti ini. Jadi dalam membangun dalam perencanaan jaringan jalan, ya ini dibagi dua, adalah rencana umum jangka panjang, ya yang kedua adalah rencana umum jangka menengah. Nah, time horizon atau jangka waktunya, ya jangka waktu untuk rencana umum jangka panjang ini 25 sampai 30 tahun. Itu kalau kita bicara jangka panjang, ya. Makanya tadi kita melihat tentang Decade of Action yang dituangkan dalam Impres atau Instruksi Presiden di Indonesia itulah jangka panjang 25 tahun, ya. Nah, begitu juga untuk jaringan jalan. Nah, makanya untuk lebih tepat lagi kita merencanakan jaringan jalan jangka panjang ini, kita harus tahu kemana arah, ya, kemana arah pengembangan wilayah, kemana arah pengembangan potensi-potensi wilayah
yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, kota maupun provinsi. Ya, itu kalau skalanya di daerah. Jadi kalau Anda di Bapeda, berarti ini tugas Anda, ya, menyusun rencana tata ruang, kemudian di dalamnya Anda menyusun rencana jaringan jalan jangka panjang. Ya, dinamakan dengan RUJPJJ, ya, Rencana Umum Jangka Pandang Jaringan Jalan. Ini 25 tahun sampai 30 tahun. Apa yang dibutuhkannya ini? Anda harus tahu, ya, rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, sistem transportasi nasional. Ya, Anda harus punya dokumen ini supaya memahami batasan, ya, batasan dalam artian adalah ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan juga memperhatikan bagaimana kebijakan secara nasional maupun secara provinsi jika Anda di wilayah kabupaten. Ya. Nah, jika sudah, maka disusunlah rencana umum jangka panjang jaringan jalan. Untuk nasional, maka yang menyusun ada Kementerian PU, ya, Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional, ini sebenarnya PU, ya, Kementerian PU. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi diusulkan oleh Dinas PU kepada Bapeda. Ya, jadi kalau Anda kebetulan Anda di Bapeda, ya Anda berkoordinasi dengan PU, ya. Kemudian yang rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten ini di kabupaten. Jadi intinya adalah semakin rendah tingkatannya atau semakin rendah wilayah Anda, ya itu sebenarnya harusnya semakin mudah, ya, semakin mudah karena yang Anda rencanakan itu dalam wilayah yang lebih sempit. Ibu katakan lebih sempit, ya, kalau kita bicara kabupaten tentunya lebih sempit dibandingkan provinsi. Provinsi lebih sempit dibandingkan nasional, ya. Karena kebetulan untuk sistem jaringan jalan, ya, tidak ada wilayah regional. Yang ada bukan regional. Yang ada adalah pulau, ya. Jadi rencana transportasinya pulau. Nah, jalan itu tidak ada, ya, jalan tidak ada. Nah, jadi untuk master plan, ya, master plan itu hanya ada untuk pulau. Jadi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Papua, ya. Itu ada perencanaan transportasinya secara umum. Tapi rencana jaringan jalannya hanya dibagi kabupaten, provinsi, dan nasional. Hanya itu. Jadi pulaunya tidak ada, ya, secara regionalnya tidak ada. Oke, ya. Nah, rencana umum jangka menengah juga begitu, harus disusun, ya. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional. Ya, jaringan jalan nasional berarti nanti jaringan jalan statusnya jalan nasional itu loh. Nah, kenapa? Karena nanti provinsi akan melanjutkan, ya, melanjutkan jalan nasional ke jalan provinsi. Nah, dan provinsi nanti akan dilanjutkan oleh jaringan jalan kabupaten. Jadi begitu, ya, urutannya. Nah, makanya sebetulnya kabupaten ini mudah, hanya nempel di jalan provinsi. Ya, nempelnya melanjutkan apa yang direncanakan oleh jaringan jalan provinsi. Nah, tetapi ada beberapa hal yang juga harus melihat dalam rencana tata ruang nasional. Nah, karena rencana tata ruang nasional ada wilayah-wilayah di kabupaten, wilayah di provinsi yang ditetapkan oleh presiden, ya. Karena itu harus ditetapkan oleh presiden dalam wujud peraturan presiden atau instruksi presiden. Sehingga kita akan tahu, oh ternyata di desa yang berada di kabupaten ini menjadi pusat kegiatan strategis nasional. Nah, maka itu jaringan jalannya harus direncanakan menjadi jalan nasional dan itu masuk di dalam rencana induknya Kementerian PU, ya. Jadi tidak boleh kabupaten itu mencantumkan jaringan jalan tersebut, tapi diberi keterangan bahwa ini adalah jaringan jalan nasional yang nanti dananya tanggung jawabnya dari Kementerian PU. Jadi tidak usah memikirkan dalam artian, ya, kabupaten sebenarnya tidak usah pusing memikirkan karena jalan itu nanti akan dibangun oleh pusat, bukan menjadi tanggung jawabnya kabupaten. Nah, hanya biasanya ini kalau kita lihat, ya, terbaliknya adalah begini. Penetapan kawasan strategis nasional itu atau pusat kegiatan strategis nasional atau pusat kegiatan nasional biasanya disingkat dengan PKN, PKSN, ya. Nah, itu ditetapkan, ya, setelah jadi. Nah, artinya kalau belum ada kegiatan, contoh begini, ya.
pertanian misalnya. Ya kalau belum ada kegiatan sebagai asal muasal terjadinya daerah tersebut menjadi lumbung padi misalnya, ya tidak mungkin juga akan menjadi wilayah strategis nasional. Jadi sebetulnya ya dengan kata lain di daerah tersebut atau wilayah tersebut atau di desa tersebut sebetulnya sudah ada ya kegiatan potensial dengan kegiatan potensial yang berkaliber ya atau berskala nasional, dan itu perlu didukung oleh pemerintah pusat. Nah, jadi sebetulnya di kawasan itu sudah ada kegiatan dan tentunya sudah ada jalan. Nah, jalan yang paling rendah adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Ya, jadi sebenarnya jalannya ada tapi jalan kabupaten. Nah, begitu nanti wilayah tersebut diambil alih atau ditetapkan presiden menjadi pusat kegiatan strategis nasional, ya contohnya Ibu katakan tadi, misalnya ibu kota baru. Ya, ibu kota baru kan pasti sudah ada di sana desanya, ada kecamatannya, bahkan mungkin ada ibu kota kabupatennya, ya. Tapi kan belum dicanangkan menjadi ibu kota negara. Nah, begitu turun ya peraturan atau instruksi presiden tentang ibu kota negara, maka otomatis ya jalan-jalan yang ada di sana harus ditingkatkan mengikuti status wilayah tersebut. Ya, tingkatan jadi status wilayah tersebut. Nah, makanya bisa jadi ya rencana pembangunan jangka panjang itu belum tahu sebetulnya ya, karena biasanya pusat kegiatan strategis nasional itu ya bisa dikatakan itu seperti seolah-olah sekonyong-konyong mendadak. Ya, mendadak. Jadi di dalam rencana tata ruangnya sendiri belum ada tadinya. Ya, makanya nanti ada revisi. Ya, namanya juga rencana boleh dong direvisi. Terus kalau direvisi gimana, Bu? Ya diusulkan lagi. Kalau direvisi berarti kita buat draft revisi, Bupati buat draft revisi, kemudian usulkan ke DPR kabupaten untuk disahkan. Provinsi juga gubernur buat revisi, usulkan kepada DPR provinsi untuk disahkan. Nah, nasional begitu, berarti pemerintah ya dalam hal ini buat revisi. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat master plan, misalnya pembangunan jangka panjang di Indonesia, ya? Apakah itu Bappenas? Ya Bappenas mengusulkan untuk revisi, maka itu diusulkan oleh Presiden, itu disetujui oleh DPR RI. Nah, itu menjadi dokumen-dokumen resmi negara ya. Jadi kalau Anda perlu pahami adalah kita bukan dalam spesifikasi tanda kutip ya. Anda tahu merencanakan bukan merencanakan yang hal-hal yang dengan kata lain hal-hal yang tidak formal, tidak. Ya, apa yang dikerjakan orang-orang di bidang transportasi, jalan ya, itu semuanya adalah produk-produk hukum. Ya, itu nanti menjadi produk hukum. Ya, apakah menjadi peraturan menteri atau menjadi peraturan presiden atau bahkan lebih tinggi lagi menjadi peraturan pemerintah. Ya. Nah, itulah produknya gitu. Itu produknya yang harus kita patuhi. Nah, karena apa? Karena ini menyangkut antar wilayah, antar pulau, bahkan nasional. Nah, jadi kalau Anda selama ini berpikiran bahwa jalan itu adalah hanya bagaimana membangun jalan, Anda salah. Ya, Anda salah. Karena seorang yang berkecimpung di bidang jalan ini harus paham bagaimana proses dalam perencanaan jalan, bagaimana proses pembangunan jalan, bagaimana pemeliharaan jalan, dan bagaimana skema pembiayaan, serta bagaimana aturan-aturannya, produk hukumnya. Nah, jadi produk hukumnya jalan itu nanti akan masuk di rencana tata ruang. Rencana tata ruang kabupaten, tata ruang provinsi, tata ruang nasional. Dan itu semuanya ada produk hukum yang harus dijadikan peraturan. Kan keluarnya menjadi peraturan daerah, perda. Ya, RDTR kabupaten menjadi perda kabupaten. Dan seterusnya. Karena tanpa ada perda, ya, apa pentingnya sih Bu kita harus membuat perencanaan dan itu harus menjadi perda? Karena itulah dasar dalam penganggaran. Itulah dasar dalam penyediaan dana setiap tahun kapan jalan Anda mau dibangun. Jika jalan Anda yang diusulkan itu tidak ada di dalam perda, tidak ada di dalam rencana detail tata ruang, tidak ada di dalam rencana tata ruang wilayah, maka ya tidak ada anggaran untuk itu. Selama-lamanya tidak akan pernah dibangun jalan itu, walaupun lewat di depan rumahnya bupati. Nah, itu yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat awam. Mereka minta dibangunkan jalan sekarang, ternyata tidak ada di dalam rencana tata ruang. Ya.
Ya itulah kenapa menjadi produk hukum. Harus ditaati ya baik oleh pemerintah atau pihak lain di luar pemerintah yang terkait nanti dengan pembangunan jalan itu. Oke, ya Ibu lanjutkan karena waktunya sedikit. Ibu kurang tahu, menurut Anda sudah cukup paham apa Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan ini? Ya. Nah, Ibu harapkan nanti Anda bisa membaca ya peraturan pemerintah, peraturan Menteri nomor 2 tahun 2012. Ya, itu detailnya ada. Sangat detail di dalamnya. Ya, apa yang Ibu sampaikan adalah prinsipnya, ya, secara prinsip. Secara prinsip bagaimana alurnya? Ya, ini alur perencanaan jaringan jalan. Jadi jalan itu tidak bisa mau dibangun baru disusun gitu ya, mau dibangun baru disusun perencanaannya tidak. Ya jadi harus ada rencana jangka panjangnya ada, jangka menengahnya ada, baru jangka pendek ya per 5 tahun. Jadi segmennya itu nanti per 5 tahun. Kalau zaman Pak Harto dulu ya Orde Baru dikatakan Retnalita rencana pembangunan 5 tahun. Maka 5 tahun pertama kita tahu jalan mana yang dibangun dulu, yang berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan anggaran itu akan menyesuaikan. Maka kalau jalannya kabupaten, berarti pemerintah kabupaten harus menyiapkan anggaran membangun jalan kabupaten, ya provinsi bangun jalan provinsi. Nah nasional akan secara bertahap. Mana dulu wilayah mana yang berkembang, ya, yang menjadi mercusuar ekonomi kita, negara kita. Nah itu yang akan disupport nanti, ya jalannya itu dibangun duluan, karena itu penting. Nah gitu. Oke, ya kalau sudah satu hal ya tentang klasifikasi jalan. Nah, ya klasifikasi jalan cukup detail ya, ada 4 slide Ibu berikan. Oke, Ibu akan masuk dulu ke klasifikasi jalan dan karakteristiknya. Ya, klasifikasi jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya notabene ini adalah semangatnya dari Kementerian Perhubungan. Ya, kenapa Ibu katakan Kementerian Perhubungan? Ya, karena Kementerian Perhubungan itu konsen pada lalu lintas, ya, pada lalu lintas. Yang kedua adalah pada kendaraan. Nah, di dalam undang-undang ini diatur, ya, jalan kelas 1 itu harus bisa dilewati kendaraan yang lebarnya kurang dari 2,5 meter, panjangnya 18 meter, tingginya 4,2 meter. Dengan muatan sumbu terberatnya 10 ton. Itulah yang dinamakan dengan jalan kelas 1 menurut versinya perhubungan. Nah, mereka tahu fungsi jalan ini sesuai atau menurut ya pasal yang diatur dalam peraturan pemerintah ya. Karena yang mengatur fungsi jalan itu Kementerian PU. Nah, yang mengatur arteri kolektor lokal lingkungan ini dari PU ya, dari PU. Nah, ini akan merujuk. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 22 ini sebenarnya semangatnya itu diambil dari PP Nomor 34 tahun 2006. Nah, makanya PP 2006 itu sebenarnya merujuk ke Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004. Ya, tahun 2004. Nah, Undang-Undang Jalan itu lebih banyak bicara tentang fisik jalannya, tentang status, fungsi dan fisik jalan. Jadi belum secara tepat mengatur tentang lalu lintas. Nah, lalu lintas ini akhirnya muncul menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang juga sebetulnya konten muatannya ini mengacu kepada PP yang tahun 2006. Nah, makanya di dalam undang-undang ini sudah ada menyebutkan fungsi jalan arteri kolektor, ya, lokal, lingkungan, dan seterusnya. Ini sebagaimana yang dijabarkan, dijelaskan dalam PP nomor 34 tahun 2006. Nah, jadi ini karakteristik lalu lintas apa ya, ini aja lah. Sementara Anda cukup tahu ya bahwa yang berjalan di kelas 2 ya kendaraannya adalah maksimal lebarnya 2,5, panjangnya 12 meter, tingginya 4,2. Di mana muatan sumbu terberatnya 8 ton. Sementara jalan kelas 3 ya, fungsi jalannya bisa arteri, kolektor lokal bahkan lingkungan ya, jalan kelas 3. Lebar kendaraannya. Jadi yang diatur bukan lebar jalannya loh ya, yang diatur ini kendaraannya. Jadi kendaraannya boleh lewat jalan kelas 3, ini lebarnya 2,1 ya, panjangnya 9 meter, tingginya 3,5 meter. Jadi kendaraan yang melebihi ukuran ini ya tidak diizinkan masuk di jalan kelas 3. Ya. Nah, beratnya pun nah ini kurang dari 8 ton. Nah, dari sini maka Anda bisa melihat ya bahwa pada jalan kelas 3 ini pada jalan kelas 3 ini kendaraan berat itu tidak diizinkan melintas.
Nah, kendaraan berat tidak diizinkan melintas. Nah, untuk jalan khusus, nah ini jalan khusus adalah milik perusahaan, milik swasta ya yang tidak didanai dan tidak didanai dalam pembangunannya maupun dalam pemeliharaannya. Ya, jadi ini jalan khusus. Ini biasanya jalan tambang, ya, jalan untuk perusahaan perkebunan, pertanian yang milik swasta. Ya, itu jalan khusus. Jadi mereka membangun sendiri, memelihara sendiri kalau rusak. Nah, yang kita bicarakan ini adalah jalan umum ya yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab pemerintah. Jadi beda dengan gedung. Gedung Anda boleh bangun berapapun sendiri ya, jalan belum ada. Oh, saya mau bangun jalan sendiri, Bu, untuk jalan. Ya, oke, jadikanlah jalan khusus ya. Jadikanlah jalan khusus tanggung jawab. Kalau rusak ya perbaiki sendiri. Ya, selama ini yang Anda lewati, yang kita lewati, yang Ibu lewati adalah jalan umum di mana pembangunan pemeliharaannya tanggung jawab pemerintah ya. Tanggung jawab itu apa sih ya? Tanggung jawab itu yang mengatur, tanggung jawab itu ya yang pasti adalah dananya, ya, dananya. Nah ini tadi ya, ini karakteristik, ya Ibu katakan karakteristik dan kelas 1 itu yang mana ini? Dan kelas 2 ini, dan kelas 3 ini. Nah makanya ya sebetulnya kalau kita lihat di bagian ini, nah jalan kelas 3 8 ton, ya 8 ton, ini ada di jalan kabupaten dan ada di jalan kota. Nah, makanya jalan-jalan perkotaan, contoh di kota Jogja, walaupun jalannya lebar-lebar, itu hanya boleh dilintasi oleh kendaraan dengan spek tadi. Nah, ini speknya, jalan kelas 3, karena jalannya kelas 3. Jalan kelas 3 itu tidak melihat lebar jalannya berapa, yang dilihat adalah, yang diatur adalah satu, ukuran kendaraannya, yang kedua adalah berat kendaraannya. Nah, itulah, jadi perhubungan itu memang concernnya satu kendaraan, dua lalu lintas, tiga angkutan. Jadi angkutan itu adalah pengaturan sistem jaringan pelayanan, ya, bukan jaringan jalan nih. Kalau jaringan jalan tadi Ibu cerita itu fisik. Kalau mereka adalah mengatur bagaimana pengangkutannya, ya. Jadi lebih tepat mana yang bisa dilewati oleh kendaraan, seluruh kendaraan, mana yang diatur untuk dilayani angkutan umum, itu namanya angkutan, ya. Mana jalan yang hanya yang boleh dilintasi angkutan barang, mana yang tidak boleh, itu namanya angkutan. Jadi pada sistem pelayanan atau penggunaan jalannya, tapi tidak mengatur fisik jalannya, ya. Jadi makanya di perhubungan mereka tidak konsen bagaimana membangun jalan. Jadi kalau Anda tanya, Anda paham nggak mau jalan? Belum tentu, ya, karena orang-orang yang ada di perhubungan itu biasanya ada alumni dari sekolah tinggi transportasi darat. Ya, mereka konsennya pada lalu lintas, fokusnya belajar bagaimana lalu lintas, bagaimana perkembangan kendaraan, dan bagaimana mereka mengaturnya. Nah, karena itu fokus di perhubungan. Ya, beda dengan yang di PU. Nah, jadi kalau Anda tertarik, saya tertariknya pada perencanaan jalan, saya tertariknya pada pembangunan jalan, ya berarti itu Anda belajarnya di teknik sipil, ya, bukan belajar di perhubungan. Ya, banyak orang perhubungan yang tidak atau belum paham ya tentang bagaimana membangun jalan. Ya, karena Ibu tahu itu ya, berapa mahasiswa Ibu di program Pascasarjana, baik di UII maupun Atmajaya, kalau dari perhubungan, itu mereka blank, ya, mereka sebenarnya blank, nggak tahu juga. Ya, karena belum dapat ilmunya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu stop dulu, mungkin 5 menit ke depan kita bisa akhiri, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini Rangga bunyi, ada apa? Tanya, Bu. Ya. Apa minggu ke-4 itu besok kita UCP, Bu, atau enggak? Ya, Soalnya UCP. di my class ada jadwal. Oh Ya, iya, nanti bisa minta kuliahnya, materinya nggak, Bu, dari minggu kedua? ya, materi nanti hanya berupa print out dari slide ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, materi-materi lain adalah kewajiban Anda untuk mempelajarinya di luar tatap muka, ya, di luar tatap muka atau tatap maya. Yang salah satu atau salah dua nanti akan Ibu upload juga, ya, tentang peraturannya. Nah, mungkin minggu ketiga ini setelah kuliah, karena terakhir nanti sebentar lagi, ya, yang kelas F, maka Ibu berikan tugas merangkum. Anda harus baca peraturan itu. Karena kalau tidak, mungkin UCP Anda keteteran. UCP-nya nanti terkait dengan klasifikasi jalan, perencanaan jalan, yang notabene Anda harus sudah baca peraturan, baca buku, ya, kalau belum pernah mungkin lewat. Nah, jadi yang Ibu share nanti slide, ya, slide sesuai dengan topik. Yang Ibu pegang sekarang adalah slide topik nomor 1 sampai mungkin
UTS ya. Jadi kalau Ibu bisa mondar-mandir dari banyak slide itu ya karena slide ini Ibu siapkan untuk satu setengah semester ya, untuk setengah semester. Nanti slide-nya Ibu potong-potong. Jadi yang diupload sesuai dengan topik saja. Tapi Ibu mengajar ya, jadi Anda mungkin tidak melihat kok nanti slide-nya kok beda sama yang Ibu tampilkan pada saat kuliah. Iya. Ya, karena Ibu mengajar biasanya Ibu menggunakan slide yang Ibu siapkan untuk setengah semester minimal. Karena ada bahan yang harus Ibu cari lagi dan Ibu kesulitan kalau harus memotongnya dalam beberapa ya atau harus membuka beberapa file untuk menjelaskan materi itu. Jadi kalau nanti Anda melihat kok Ibu slide-nya banyak ya, kok kami terimanya sedikit ya, Ibu akan potong sesuai dengan materinya saja. Cukup? Oh, berarti nanti materinya nanti diupload di MyClass aja ya, Bu? Soalnya iya. materi PDF. minggu kedua belum ya. belum ada di MyClass. Oke, ya nanti PDF-nya akan Ibu upload di sana. Ya mungkin satu materi itu sekitar 10 slide. Sisanya adalah tugas Anda baca. Dalam peraturan atau dalam buku. Ya kalau Anda sudah punya buku, lebih mudah ya. Buku itu sebenarnya ringkasan dari peraturan sebetulnya. Ya, tapi kalau Anda tidak punya buku, silakan Anda bisa baca peraturan. Ya, Ibu belum tahu apakah boleh posting peraturan ya, karena ada yang tidak mengizinkan. Karena itu kalau tidak diizinkan maka nanti peraturan itu Ibu jadikan tugas ya. Ibu jadikan tugas Anda untuk belajar mandiri. Ya, kalau yang satu mungkin belajar terstruktur. Kalau terstruktur berarti tugasnya dikumpulkan. Jadi Anda baca, Anda buat ringkasan, ringkasannya Anda kumpulkan. Supaya lebih jelas bahwa Anda benar-benar belajar gitu. Karena kalau ujian, Ibu sangat yakin Anda tidak cukup waktu untuk baca peraturan. Ya, Ibu sangat yakin. Sangat yakin. Karena kalau ujian dengan Ibu hampir tidak pernah close book. Ibu ujian selalu buku terbuka. Silakan bawa semua buku, silakan bawa semua peraturan. Itu kalau offline pun demikian. Ya, apalagi online pasti Anda open book. Ya. Dan Ibu yakin itu tidak cukup waktu kalau Anda membaca pada saat ujian. Makanya harus ada upaya, harus ada usaha Anda belajar ya dengan cukup baik. Ya, biasanya belajar cukup baik itu bukan hanya membaca, tapi Anda mencatat hal-hal penting yang Anda rangkum. Ya, kalau peraturan apa yang diatur dalam peraturan itu. Nah, itu contoh ya apa yang harus Anda kerjakan. Kalau Anda tahu ya konsep atau materi dalam pedoman atau peraturan itu mudah. Tapi kalau Anda sama sekali belum pernah buka, oh besok kan open book sama Bu Nur. Ibu yakin nggak akan cukup. Ya, karena satu peraturan itu ada yang 20 halaman, ada yang 30 halaman, yang Anda belum pernah buka, pasal demi pasal, ya, yang belum pernah lihat gambarnya. Nah, sebetulnya yang Ibu tampilkan itu adalah bagian-bagian yang ada dalam peraturan. Ya, yang ada di dalam peraturan, ringkasan-ringkasan. Nah, bedanya Ibu sudah baca, ya, Ibu sudah baca, Ibu sudah paham, Ibu sudah ngajar. Karena Ibu ngajar ini bukan cuma di kelas teknik sipilnya UMY, ya, Ibu ngajarnya kan di Pasca Sarjana, Rekayasa Jalan Raya di UII, program S2, Ibu ngajar di staf PNS PU Kementerian, Ibu ngajar staf PNS di daerah, ya. Jadi ya kalau mungkin Ibu bisa bercerita panjang lebar ya karena Ibu lebih dapat ilmunya lebih awal dari Anda. Dan tanggung jawab Ibu sebagai pengajar di kementerian itu lebih berat daripada Ibu mengajar kepada Anda. Ya, Anda cukup tahu konsepnya. Tapi kalau Ibu mengajar di kementerian, mereka bukan hanya tahu, mereka harus paham karena mereka nanti yang melaksanakan. Mereka harus langsung bekerja ya dengan tugasnya. Nah, sehingga biasanya kalau Ibu mengajar di kementerian, itu mereka sudah dalam bentuk workshop. Harus ada output. Setelah pelatihan itu harus jadi sesuatu. Apakah rencana detail tata ruang atau yang lainnya. Jadi siap untuk menjadi sebuah produk hukum. Nah, itu ya mungkin kenapa kok Ibu kemana-mana ceritanya. Ibu yang Ibu sampaikan itu bukan cerita. Itulah yang Ibu kerjakan.
Ya, jadi Ibu mengajar nanti staf PU ya khusus satu regional Kalimantan dikumpulkan, kemudian mereka sudah membawa semua dokumen-dokumen yang akan dibukukan menjadi rencana ya menjadi misalnya rencana jaringan jalan. Nah, maka pada saat diklat itu sebetulnya sudah menyusun ya, sudah langsung learning by doing. Sehingga outputnya adalah rencana jaringan jalan kabupaten, rencana jaringan jalanan provinsi ya. Dan itu tinggal diajukan ke bupati atau gubernur untuk naik menjadi perda. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan sebentar ya tentang klasifikasi jalan. Nah, ini adalah klasifikasi jalan. Kalau Anda sudah punya buku teknik jalan raya, Anda bisa baca di dalam buku itu sebetulnya juga dijelaskan masing-masing kriteria jalan ini ya. Jadi jalan umum dari sistemnya dibagi menjadi jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Secara fungsi jalan dibedakan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, kembali lagi ke sistem ya. Jadi fungsi jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, lingkungan primer. Kemudian sekunder, kalau sistem jaringan jalannya sekunder maka namanya adalah jalan arteri sekunder, jalan arteri jalan kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder. Nah, itu namanya sistem jalan ya. Jadi sistem jalan di Indonesia dibagi dua. Sistem jalan sekunder adalah sistem jalan pada jalan-jalan perkotaan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang jalan perkotaan itu ada arteri sekunder, ada kolektor sekunder, ada lokal sekunder, dan ada lingkungan sekunder. Nah, siapa pemilik jalan ya? Pemilik jalan perkotaan itu yang sekunder-sekunder itu tadi adalah termasuk dalam jalan kota, status jalannya jalan kota, penanggung jawabnya adalah pemerintah kota. Nah, pemerintah kota itu kepala daerahnya, wali kota, dan jajarannya. Nah, oke, kita stop jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer, arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer, ya, diatur lebih lanjut, ya, karena jaringan primer termasuk jaringan jalan antar kota. Statusnya ada yang jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ya, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah, jalan desa sebetulnya masuk tanggung jawab pemerintah desa. Nah, peraturan yang terakhir ya, di mana pemerintah ada peraturan tentang desa tahun 2014, maka jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa karena uangnya, ya, dananya disediakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Desa. Jadi bukan Kementerian PU, ya, yang diturunkan melalui pemerintah desa. Makanya sekarang kepala desa itu kaya, ya, artinya mereka punya banyak dana untuk mengelola desanya, terutama dalam membangun infrastruktur, ya, prasarana. Nah, sarana berapa sih sekolah, bangun sekolah 500 juta mungkin sudah bagus. Jangan 500 juta mungkin belum dapat. Nah, itu ya, jadi termasuk pemeliharaan jalan desa itu tanggung jawabnya pemerintah desa, bukan tanggung jawabnya pemerintah kabupaten, apalagi tanggung jawabnya dinas PU. Ibu lanjutkan ya, kelas jalan menurut peraturan yang materinya disusun oleh Kementerian PU. Ya, jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Ya, nah ini sangat jelas, Anda bisa buka di PP nomor 34 2006, Anda bisa buka di dalam peraturan tentang jalan raya. Oke. Peraturan ini berarti status dan fungsi jalan, itu peraturan Menteri PU nomor 3 tahun 2012. Ya. Nah, sedangkan penggunaan jalan ini terkait dengan kendaraannya. Makanya tadi Ibu langsung pertama kali Ibu buka tabel ya yang ada di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ya, karena terkait dengan penggunaan jalan atau terkait dengan lalu lintas atau terkait dengan kendaraannya. Maka jalan kelas 1 ini jalan yang dilewati oleh kendaraan yang tadi panjang, lebar, tinggi, dan beratnya berapa. Ya, itu namanya jalan kelas 1. Jalan kelas 2 juga begitu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti hubungannya bagaimana menghubungkan antara jalan versinya Kementerian Perhubungan dengan jalan dengan versinya PU. Nah, itu yang Ibu buka ya waktu itu. Sebentar. Ya, Ibu buatkan tabel ya. Jadi tabelnya ini sudah lama sekali. Nah, ini bagaimana kita menghubungkannya ya.
menghubungkannya nanti jalan kelas 1 itu kategorinya sebenarnya adalah jalan nasional, ya, jalan nasional. Nah, jalan kelas 2 itu jalan provinsi, jalan kelas 3 itu jalan kabupaten. Itu secara mudahnya, ya, cara mudahnya. Nah, jalan nasional itu lebarnya 11 meter, jalan provinsi itu umumnya, ya, secara umum 11 meter nasional, ya, jalan provinsi itu 9 meter, kabupaten itu 7,5, nah jalan akses atau jalan lingkungan itu 6,5 meter. Nah itulah cara mudah, ya, untuk ini nanti dalam perancangan jalan ini boleh dijadikan patokan dengan kecepatannya, ya, 60, 40, 20, 15, ya, secara peraturan, ya. Jadi ini yang dipakai. Nah, rangkumannya, ya, sebentar. Kita akan lihat rangkumannya. Ya, kita akan lihat rangkumannya seperti ini. Ya, jadi ini sistem jaringan jalan. Jalan primer. Jadi jalan nasional itu jalan primer. Jalan provinsi itu jalan primer. Jalan kabupaten juga jalan primer. Ya, kecuali jalan kota adalah jalan sekunder. Anda bisa lihat sini jalan kota sekunder kecepatannya kurang dari 60 km per jam. Ya, kalaupun ada terminal, ya, untuk jalan-jalan perkotaan ini hanya tipe C. Terminalnya kecil. Ya, karena yang berat-berat nggak boleh di sini. Nah, kemudian jalan kabupaten, ya, itu masuk sistem jaringannya adalah primer, fungsi jalannya boleh kolektor primer 4, ya, lokal primer dan lingkungan primer. Nah, kemudian status jalannya adalah status jalan kabupaten atau jalan strategis kabupaten. Jadi namanya dua, ya, ada yang masuk jalan kabupaten, ada jalan strategis kabupaten. Ini biasanya kalau kawasan strategis ditetapkan oleh bupati. Ya, ditetapkan oleh bupati, maka jalannya jadi jalan strategis kabupaten. Nah, kalau nanti kawasan strategis nasional, maka nama jalannya jalan strategis nasional, ya, ya, setara dengan jalan nasional maksudnya. Nah, kelas jalannya, ya, kelas jalannya kalau jalan kabupaten ini bisa jalan kecil, ya, bisa jalan sedang. Nah, Anda cari jalan kecil, jalan sedang ada di mana? Ada di dalam Peraturan Menteri PU nomor 19 tahun 2011. Jadi banyak sekali, kita akan bicara banyak peraturan, ya. Nah, kalau ingin meringkas ya silakan. Nah, kalau Anda punya waktu silakan Anda baca di buku. Ya, buku Teknik Jalan Raya itu adalah hasil pembelajaran Ibu dan merangkum dari banyak peraturan ini. Kemudian kolektor primer 2, kolektor primer 3 itu sebenarnya adalah jalan provinsi. Ya, jalan provinsi itu bisa berupa jalan raya, bisa berupa jalan sedang. Nah, status jalannya, ya, jalan strategis provinsi atau jalan provinsi. Kelasnya biasanya ada kelas 2. Ya, kelasnya kelas 2, kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Jalan provinsi ada terminal, terminalnya tipenya adalah B, lebih tinggi dari terminal untuk kabupaten maupun untuk kota. Nah, yang penting Anda harus tahu apa pusat kegiatan. Ya, pusat kegiatan wilayah itu apa sih jenisnya? Pusat kegiatan lokal itu apa jenisnya? Nah, silakan Anda baca, karena kalau tidak baca, Anda tidak tahu. Anda hanya tahu PKW itu pusat kegiatan wilayah, Anda hanya tahu pusat kegiatan lokal. Tapi apa jenis atau bagaimana kegiatan itu sendiri? Ada dalam peraturan. Nah, terakhir, ya, tentang sistem jaringan jalan nasional, ya, jalan nasional itu kategorinya hanya dua, arteri primer dan kolektor primer 1. Nah, kolektor primer 1 adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Antar kawasan, ya, antar kawasan kegiatan nasional itu adalah jalan arteri primer. Jadi artinya jalan menuju pelabuhan, jalan menuju bandara, itu jalan arteri primer. Ya, jalan arteri primer. Nah, kalau nanti sekonyong-konyong kabupaten Anda itu, ya, mendadak dibangun pelabuhan besar menjadi pintu gerbang untuk angkutan barang, ya, di provinsi, maka jalannya, ya, yang tadinya hanya jalan kabupaten misalnya akan otomatis naik menjadi jalan strategis nasional, gitu. Itu yang Ibu katakan tadi, ya. Dan jalan yang dibangun boleh jalan bebas hambatan, boleh jalan raya. Jadi tidak boleh dibangun jalan sedang atau jalan kecil, ya. Jadi kalau jalan untuk jalan nasional dengan fungsi jalan arteri primer atau kolektor primer 1 itu wajib dibangun jalan raya. Ya, syukur kalau bisa kita membangun jalan bebas hambatan. Makanya itulah, ya, jalan bebas hambatan dengan spek yang tinggi, dananya besar, pemerintah tidak cukup uangnya. Jalan bebas hambatan di tempat kita, di negara kita Indonesia ini dibangun oleh pihak swasta
investor, maka jalan bebas hambatannya berwujud jalan tol, jalan yang kalau masuk lewat jalan itu harus bayar. Nah, jadi jalan bebas hambatan itu jalan nasional. Iya, dari status jalannya itu nantinya jalan nasional. Tapi nanti kalau hak peralihannya sudah dikembalikan kepada pemerintah, ya karena yang membangun swasta tentunya penguasaannya juga oleh swasta. Berapa tahun? Berapa tahun? Minimal 35 tahun ya sampai dengan 50 tahun. Jadi tunggu 50 tahun lagi baru tol Solo Ngawi Kertosono menjadi jalan nasional milik pemerintah. Ya, ya jadi itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau Anda sudah cukup paham dengan penjelasan ya? Ibu, yang namanya kita kuliah ya, jadi kalau Ibu hanya nempel-nempel apa yang di buku, ya Anda apa bedanya sama baca buku? Ya, jadi apa Ibu sampaikan di dalam kuliah adalah bagaimana memberikan pemahaman yang paling cepat, paling mudah, ya, paling bisa dipahami dengan cukup baik oleh para mahasiswa. Ya, detailnya silakan Anda baca. Buku ada, peraturan ada. Silakan buka. Ya, silakan dibuka. Apa yang Ibu sampaikan dalam materi ini sebetulnya di luar buku, yaitu semuanya peraturan dan semua peraturan itu gratis, free. Anda boleh download dimanapun berapa kali pun, nggak ada bayarannya. Nah, kecuali buku Ibu tidak punya e-book ya, Ibu tidak minta kepada publishingnya untuk menyiapkan e-book ya, karena sangat riskan di Indonesia e-book itu banyak. Yang bayar 1, yang download 100 lah gitu. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini, dan insya Allah siang nanti Ibu akan posting tugas ya untuk minggu ketiga. Ya, untuk minggu ketiga, nanti Ibu cek lagi apakah Ibu boleh posting di materi itu berupa peraturan. Kalau tidak, berarti peraturannya Ibu posting di bagian tugas. Ya, bagian tugas di mana tugas Anda untuk merangkum ya, dan peraturannya Ibu berikan juga di dalam folder tugasnya. Karena nanti UCP 1-nya dari situ ya, dari peraturan itu. Ya, kalau sudah kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.